Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Semoga keselamatan, kebahagiaan, dan hal-hal yang positif menyertai kita semua dari ujung barat sampai ujung timur. Gus Yakut Khalil Khaumas, kalau nggak salah itu namanya. Putra seorang kiai besar Singapura masa lalu, juga adik kandung dari Kiai Yahya Stakuf. Beliau ini bisa dibilang apa? Kader muda cetakan GP Ansor yang bisa dibilang paling fenomenal. Saya melihatnya apa? Beliau ini brilian, sangat beda dan jarang bisa ditemui di ormas manapun. Soal ucapan beliau, Kemenak ini hadiah untuk NU. Sesungguhnya ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada sisi politis. Tapi kalau dia bilang begitu, itu bisa juga karena apa? NU ini kan mayoritas. Kalau misalkan bicara begitu ya sah-sah saja lah, nggak masalah, nggak ada yang disakitin kok. Mungkin agak apa ya, nerempet lebih ke apa? Ke etika sedikit lah. Tapi kalau kita mencerna, hanya dia menteri yang berani berkata menteri agama untuk semua agama. Dari dulu nggak ada menteri agama yang berani begitu. Nah ini loh, ini paling tidak apa? Menutupi rasa ketidakadilan agama lain. Indonesia ini agamanya kan ada beberapa yang sah lah, yang diakui negara. Tapi selama ini beberapa agama kan banyak yang protes. Ada Kementerian Agama, tapi urusan kita bagaimana? Orang yang di luar Islam nih loh. Nah ini ada Gus Yakut, Menteri Agama ini untuk semua agama. Kalau dipikir-pikir, jabatan seorang menteri, mana ada yang tidak berhubungan dengan politik? Secara umum jelas ada hubungan dengan politik. Tapi yang tidak itu melulu ada karena cocok atau misinya tepat dengan pemimpin presiden ini loh, atau juga jasa, pasti ada lah, nggak mungkin ini tidak berhubungan, pasti ada, terutama soal misi dan kecocokan. Karena apa? Untuk bekerja itu perlu kecocokan. Bayangin saja presiden bilang A, menterinya C, nggak cocok kan? Nggak cocok kan? Makanya perlu kecocokan. Gara-gara ucapan Gus Yakut ini akan terlihat siapa pihak-pihak yang tidak suka NU, akan terlihat juga siapa pihak-pihak yang kata-katanya bisa dibilang apa ya, tetap profesional. Ada yang profesional, dia tidak tendensi karena apa? Beda faham, atau beda agama, atau beda politik, banyak juga. Tapi banyak juga yang ketahuan, beberapa oknum yang memang tidak suka dengan NU. Yang namanya politik pasti ada, yang namanya faham beda pasti ada. Dan itu bagi kami orang NU sangat gak masalah lah. NU ini mayoritas, jika misalkan jadi menteri agama, gak masalah, karena mayoritas gitu loh. Selama ini, ormas yang paling posisinya menempatkan pada posisi tengah, tidak kanan, tidak kiri, hanya NU. Yang paling berhasil mempraktekannya, lebih condong ke NU. Kalau misalkan menteri agama ini berkata begitu ya sebenarnya nggak masalah sih. Yang protes juga nggak masalah bagi kami gitu loh. Karena memang ini alam demokrasi kan, santai saja gitu loh. Dan bisa dibilang kata-katanya Gus Yakut ini keren gitu loh. Walau memang agak gimana gitu ya bagi sebagian pihak. Tapi pasti Anda tahu Gus Yakut itu orangnya apa? Humble, smart, tegas, cerdas lah. Saya sering menonton video dia saat ceramah gitu, apalagi di acara Bansar gitu. Keren loh. Sulit ditemui seperti dia, bahkan di ormas manapun. Dia berbicara itu terukur, sangat proporsional, tegas. Dan satu, khas Kiai NU. Apa itu? Candanya, humornya. Ini yang kadang tidak dipunyai orang lain. Dan juga apa? Tidak ngawur saat dia bicara. Kalau misal selama ini kita temui ada orang yang berjubah lah, teriakannya kencang, keras, seperti tegas, tapi isinya fitnah, kan ada. Kalau bahasa-bahasa kasar, kotor, bisa dibilang tidak proporsional, nggak perlu belajar. Anda pun bisa maki-maki, bangsat, bajingan, dan lain-lain bisa. Jadi nggak perlu belajar kalau begitu. Cara penyampaian Gus Yakut itu memang kadang apa ya, kontroversi. Tapi nggak ini kok, tidak kontroversi ngawur. Pasti ada alasan. Dan jika memang ada orang nggak suka ya, nggak masalah lah, namanya hidup itu pasti ada yang nggak suka dan ada yang suka. Biasa saja itu. Kalau misalnya ada beberapa oknum, Kemenaknya diganti itu. Saya justru balik tanya, kalau diganti siapa? Anda, kalian. Gini loh, Jokowi mengangkat seorang menteri itu punya alasan tersendiri. Tidak asal. Dan bisik-bisik ini, Gus Yakut itu pasti punya jasa.
dulu ya, saat masa-masa demo atau apalah itu Gus Yakut juga kalau nggak salah ceritanya ini pernah diancam dengan pistol juga, tapi Gus Yakut tidak pernah takut. Bahkan Gus Yakut gebrak balik. Yang dihadapi ya itulah, bisa dibilang apa ya, orang-orang yang selama ini jual agama. Tapi cerita itu ada, dan saya percaya cerita itu ada. Ini kan salah satu apa, bisa dibilang jasa atau apalah, makanya diangkat jadi Menteri Agama. Bisa juga karena misinya, karena kecerdasannya menjaga bangsa ini ikut-ikut berpartisipasi. Yang salah itu orang yang punya kemauan dengan cara salah. Apapun jubahnya, apapun kedoknya, apapun partainya, jika punya kemauan politik, haus politik yang sangat-sangat berbahaya, ya tentulah seperti Gus Yakut akan ikut membentengi, ikut menjaga negara ini agar damai. Kalau damai yang enak juga kita kok. Walau begitu soal dapur, soal lainnya urusan masing-masing. Itu kenyataan kan. Jadi misalkan Gus Yakut disalahkan hanya karena kata-kata itu, ya nggak masalah juga, namanya pemikiran otak itu orang itu beda-beda. Tapi yang jelas baru era ini Menteri Agama seperti beliau ini, Menteri Agama untuk semua agama. Itu loh yang diinginkan untuk keadilan semua agama di Indonesia. Kita tinggal lihat sajalah ke depannya. Oke, sampai sini, selamat malam.